Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus adalah yang pertama. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Yesus menanggapi mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi, sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang semak berduri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Semoga sehat semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, ada frasa dalam bahasa Latin bunyinya begini, carpe diem. Mungkin saudara-saudari pernah dengar itu, carpe diem. Artinya bisa diartikan petiklah hari ini, atau yang kedua rebutlah hari ini, atau manfaatkanlah hari ini. Bahkan juga yang umum, yang biasa kita tahu artinya carpe diem itu adalah nikmatilah hari ini. Secara positif, kita bisa melihat bahwa ungkapan ini mau mengatakan kita harus mencapai sesuatu hari ini secara maksimal, secara optimal. Tetapi di sisi lain, ada nuansa juga tidak enak. Kalau kita mengatakan carpe diem, artinya nikmati hari ini saja, jangan pedulikan besok. Atau enggak usah pedulikan nanti kalau kita mati, setelah mati mau apa. Nikmati saja, puas-puaskan saat ini. Gitu.
Nah, saudara-saudari yang terkasih, tadi kita dengar ada kelompok yang namanya kelompok Saduki. Sebagian besar mereka adalah para imam, juga orang-orang kaya pada waktu itu. Nah, mereka kurang lebih juga menghayati atau menghidupi moto ini, nikmati hari ini. Karena orang-orang Saduki itu adalah kelompok yang tidak percaya kepada kebangkitan, tetapi juga keberadaan malaikat-malaikat. Mereka hanya percaya pada Taurat Musa. Mereka tidak memasukkan adat istiadat pada waktu itu. Nah, mereka yang tidak percaya kepada kebangkitan dan para malaikat itulah yang kemudian mencobai Yesus hari ini. Tetapi jelas mereka hanya mementingkan hidup saat ini, dipuas-puaskan. Maka bagi mereka misalnya umur panjang itu berkat, kalau pendek itu kutuk, karena mereka tidak bisa menikmati hidup. Itu kelompok yang pertama. Lalu kelompok yang kedua, kita bisa lihat sampai sekarang ini. Dalam praktek kehidupan kita, ada juga misalnya kelompok yang mengatakan, saya percaya kepada kebangkitan, saya percaya pada kehidupan kekal, tetapi itu hanya di mulut, hanya di pikiran saja. Tapi dalam praktek hidup, mereka sebenarnya cuek-cuek saja. Tidak pernah melihat itu sebagai tujuan, maka kehidupannya juga kurang lebih tidak beda dengan orang-orang Saduki itu. Dan kelompok ini lebih banyak orang yang cuek dengan kehidupannya. Tidak peduli misalnya apakah hidup rohani saya itu berkembang atau tidak. Apakah hidup moral saya itu baik atau tidak. Dan mereka biasanya punya alasan yang logis untuk menjawab ketika ditanyakan itu. Misalnya, ketika mereka ditanyakan, kenapa kamu tidak serius dengan hidupmu? Kenapa kamu suka-suka saja? Kenapa tidak pernah berdoa? Kenapa tidak pernah ke gereja? Acuh tak acuh. Maka mereka bisa menjawab dengan gampang begini, sibuk, pekerjaan saya banyak, tidak ada waktu, saya tidak tahu jalannya. Dan kelompok ini banyak sekali, bahkan lebih besar. Orang juga yang cuek dengan kehidupannya. Tetapi mereka mengatakan saya beragama. Saya percaya kepada kebangkitan, tetapi tidak peduli bahwa mereka nanti setelah kematian harus kemana. Lalu yang kelompok ketiga adalah kita semua yang mengatakan diri saya beriman. Tetapi perlu menjadi catatan dan permenungan bagi kita, kalau kita mengatakan saya percaya, saya beriman pada kebangkitan kekal, kepada kebahagiaan, kepada kerajaan surga, maka diharapkan bukan hanya di mulut saja, tetapi dalam tindakan-tindakan kita juga menonjol dalam hidup rohani, dalam hidup moral, dan juga dalam iman akan Kristus, sehingga hidup Kristus itu sungguh hidup di dalam diri kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mendengarkan Injil hari ini memang mengingatkan kepada kita semua bahwa kita punya pengharapan, kita tuh punya tujuan hidup yang jelas. Saya nanti mau masuk surga, saya ingin bersatu dengan Tuhan dalam kehidupan kekal. Maka hidup kita, persiaran kita yang ada di dunia ini dengan waktu yang diberikan, itu sungguh-sungguh sangat singkat dan sementara. Dan ini semua yang kita lakukan adalah bagian dari persiapan kita untuk menuju kepada kehidupan kekal itu. Maka enggak boleh santai-santai, enggak boleh mengatakan saya tidak punya tujuan hidup. Maka seluruh kehidupan kita, ketika kita masih diberi kesempatan hidup, ini menjadi kesempatan bagi kita untuk belajar banyak hal. Yang pertama, belajar menjadi orang baik, belajar melakukan hal-hal yang baik, belajar mencintai dengan lebih baik, belajar mengerti orang lain dengan lebih baik, berpikir bijaksana, belajar mengampuni dengan lebih baik. Karena inilah kesempatan kita, satu-satunya kesempatan kita ketika kita masih hidup. Dengan kita percaya kepada kebangkitan, berarti kita punya pengharapan, punya iman, dan disitulah kita dijaga supaya kita tidak sembrono dalam hidup, tidak ngawur. Tetapi kita yakin bahwa dalam penyertaan Allah, kita semua nanti akan dihantar
kepada yang namanya keselamatan dan kehidupan kekal. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita optimis dengan hidup. Mari belajar selalu menjadi orang baik. Mari belajar selalu memperbarui diri. Sehingga pada saatnya nanti kita diperkenankan untuk bersama dalam keluarga kerajaan Allah itu. Dan kita juga disebut sebagai orang-orang kudus dalam kesatuan dengan gereja. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita.